siap. Halo Pak Radin, Halo Bu, selamat sore. selamat sore Bu. Thank you ya sudah datang sore ini. Kita mau mengobrol nih Pak Radin. Sebentar saja sih waktunya cuma 10 sampai 15 menit. Ya Nih, Bu, ya. apa nih yang mau diobrolin? Oh iya Bu, ini saya sudah konfirmasi sebelumnya ke Ibu bahwa saya memerlukan coaching dari Ibu. Jadi memang eh, dalam waktu-waktu ini saya memerlukan sebuah coaching dari Ibu terkait pembelajaran di kelas nih Bu. Jadi temuan-temuan di kelas itu banyak sekali ragam temuan masalah yang ditemukan, namun yang sering terjadi. Oh begitu ya Pak Radin. Kita Iya, tuh punya waktu pendek Pak Radin ya. mm-mm. Karena waktu kita hanya 10 sampai 15 menit. Nih, Pak Radin pengen dapat apa sih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya menginginkan nantinya itu keadaan kelas kondusif karena hampir kegiatan pembelajaran itu pada umumnya itu kegiatan yang kurang kondusif seperti berisik di kelas, anak-anak itu bahkan pengkondisian kelasnya misalnya kurang kondusif. Nah, di akhir pembicaraan ini saya tuh berharap nanti mendapatkan pelajaran bagaimana keadaan kelas menjadi kondusif, tidak berisik saat belajar, sehingga kebermaknaan belajar pada anak itu benar-benar didapatkan oleh siswa. Begitu Bu yang saya Wah, harapkan luar biasa ya. cara ini. Ya, Jadi Pak Radin menginginkan sebuah solusi dari memang permasalahan tentang pengkondisian siswa di kelas yang memang belum kondusif ya. Begitu ya Pak Radin ya? iya, iya betul sekali Bu. Saya berharap nanti setelah ada pembicaraan ini tuh memang keadaan situasi kelas menjadi kondusif begitu, sehingga belajar anak semakin bermakna Bu. Nah, sebelumnya sekarang saya ingin mengetahui nih, coba bisa tidak Pak Radin ceritakan secara detail kondisi kelasnya sehingga memang nampak tadi bahwa kondisi kelasnya tidak kondusif nih. Iya. Begini Bu, ketika anak-anak belajar di kelas, terkadang kan ada yang ngobrol gitu ya di kelas itu anak-anak tuh. Apalagi misalkan dengan kegiatan diskusi kelompok, terkadang itu kalau saya kurang mengkondisikan atau memperhatikan dengan baik kepada anak, itu wah luar biasa Bu di kelas itu. Jadi ya saya memiliki peran di situ adalah benar-benar bagaimana cara mengkondisikan anak, mencari solusi supaya anak itu ikut mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu ya ditemukan hampir setiap pembelajaran, mungkin konsentrasi anak di saat mengikuti belajar itu dengan baik dalam waktu 10 sampai 15 menit anak bisa lebih konsentrasi Bu. Namun setelah kesananya pudar konsentrasinya sehingga memicu apa ya kegiatan belajar ini lebih buyar gitu, tidak mendapatkan konsentrasi penuh di saat itu. Kalau dilihat dari karakter siswanya, dilihat dari tadi Pak Radin sudah bercerita kurang kondusif dengan anak-anak tidak fokus, dilihat dari ketika mereka sudah melewati pembelajaran 10 sampai 15 menit menjadi gaduh mungkin ya. Nih, Iya betul. menurut Pak Radin nih, di level manakah karakteristik dari siswa Pak Radin kalau kita lihat dari level 1 sampai 10 nih. Nih posisi siswa Paladin itu di posisi level berapa gitu? Kalau dilihat dari segi level, mungkin karakteristik anak terhadap kondusif belajar mungkin di saat ini ya di posisi eh, 6 lah Bu, di posisi 6 lah. Jadi itu betul-betul perlu pengkondisian yang luar biasa sehingga nanti itu ada peningkatan gitu Bu ya. Peningkatan pengkondisian saya, terutama saya dalam mengelola pengelolaan kelas dengan baik gitu Bu ya. Untuk saat ini dalam kondisi rentang nilainya itu ya, angka 6 lah Bu kurang lebih. Oh begitu ya Pak Radin. Nah Ya. coba saya ingin tahu nih, keinginan Pak Radin
dilihat dari kalau tadi Pak Radin sudah berbicara nih di saat ini nih posisi siswanya di angka 6 nih. Nah, keinginan Pak Radin setelah nanti ke depannya gitu ya, ada solusi gitu ya, di level berapa gitu? Kalau saya berharap yaitu pengkondisian siswa itu ya maksimal ya 10 Bu ya, maksimal gitu ya. Oke, Tapi itu luar adalah biasa. nilai yang sempurna sekali itu kalau 10 ya. Tapi mencapai titik dari 8 sampai 10 juga itu sudah bersyukur, sudah alhamdulillah Bu. Itu harapan saya ya. Tapi ya maksimal nilai tertinggi ya 10 Bu. Itu saya harapan saya begitu. Luar biasa keren nih Pak Radin ya. Memang seorang guru berharap apa namanya siswa itu memiliki level yang paling atas gitu ya. Kalau tadi saya melihat Pak Radin menginginkan dari percakapan ini obrolan kita bahwa di level selanjutnya siswa itu di level sempurna yaitu 10 nih ya. Apa yang Iya. akan dilaksanakan oleh Pak Radin untuk mencapai level 10 itu? Yang akan saya laksanakan sebetulnya strategi-strategi yang setelah pernah dilakukan itu ada beberapa hal Bu, di antaranya untuk mengkondisikan suasana kelas yang kondusif, di antaranya satu mengatur ruang kelas ya. Saya itu sudah mengatur ruang kelas dari misalkan rotasi tempat duduk siswa gitu ya Bu ya. Kemudian juga Oke. tempat duduk, kemudian duduk siswa juga dirotasi. Misalkan sekarang ada yang bergiliran siswa yang perhatiannya kurang bagus atau memang yang suka sering melakukan kegaduhan saya posisikan di depan ataupun sebaliknya saya dirotasi seperti itu. Itu adalah kegiatan yang telah yang telah dan akan dilaksanakan secara terus-menerus, Bu. Kemudian juga cara selanjutnya itu adalah membuat kesepakatan kelas, Bu. Kesepakatan kelas ini adalah salah satu bentuk komitmen di antara guru siswa untuk untuk melakukan kegiatan belajar lebih kondusif lagi. Ya, jadi kalau ada kesepakatan tentunya ini menjadi pemicu bahwa siswa itu tidak tidak keluar daripada aturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya memberi kepercayaan kepada siswa, ini juga salah satu hal penting di mana kepercayaan kepada siswa adalah memberikan bahwa kita yakin siswa itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini adalah memicu siswa untuk mencari berbagai kegiatan hal positif dalam kegiatan belajar sehingga walaupun terlihat lebih sibuk di kelas, tetapi kalau misalkan sibuk dalam kondisi yang lebih positif, tentu hal ini lebih bermakna dalam belajar. Selanjutnya adalah saya akan membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik dengan siswa lebih baik lagi ya, bukan berarti kemarin tidak baik, namun sekarang itu akan lebih ditingkatkan lagi mungkin dari segi komunikasinya Bu. Komunikasi antara guru dan siswa, kemudian siswa dan ataupun sebaliknya siswa kepada guru. Ini adalah komunikasi itu salah satu membangun komunikasi yang baik ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru mengarahkan ketika proses pembelajaran kita harus tetap fokus kepada siswa karena lengah saja sedikit itu pembelajaran menjadi siswa itu lebih tidak terkontrol. Artinya kalau kita misalkan fokus pada siswa dalam proses kegiatan belajar, komunikasi yang interaktif itu memicu siswa lebih aktif lagi. Aktif dalam hal bukan aktif di luar daripada kendala proses belajar yang baik, tetapi aktif dalam hal pembelajaran yang lebih baik. Kemudian juga empati dan dukungan kepada siswa. Nah ini juga dukungan dalam bentuk apapun itu ya, yang mendukung terhadap kegiatan belajar ya. Kemudian juga menghargai usaha siswa. Tentu ini menjadi salah satu motivasi untuk siswa atau disebutnya apresiasi. Kita memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa apa yang telah didapat. Terkadang kalau kita misalkan abai terhadap berupa penghargaan atau apresiasi, maka siswa pun antusiasme dalam kegiatan pembelajaran ini menjadi kurang termotivasi. Bahkan dalam kegiatan belajar anak perhatiannya kemana-mana saja gitu ya. Kemudian juga menyediakan kegiatan belajar juga Bu, kegiatan belajar yang bervariatif dengan metode pembelajaran yang yang lebih menantang, lebih menarik.
gitu ya, kolaboratif juga dengan antara siswa dan guru. Seperti halnya kegiatan pembelajaran yang saat ini dilakukan, kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang saat ini kita gembur-gemburkan pemerintah untuk mencanangkan hal itu. Ini itu adalah kegiatan yang berkelanjutan yang harus tetap saya lebih tingkatkan lagi, Bu. Karena memang pada dasarnya apa-apa yang telah saya sampaikan tadi itu sudah dilaksanakan, namun lebih kepada ditingkatkan lagi lah, rate-nya itu lebih ditingkatkan lagi dalam proses kegiatannya. Luar biasa sekali ya. Ternyata Pak Radin dengan tadi ingin mencapai level sempurna 10 sudah mempersiapkan ternyata ya rencana-rencana yang akan dilaksanakan gitu luar biasa. Yang pertama ada perolehan tempat duduk gitu ya. Terus ada kegiatan pembelajaran yang memang menjadikan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan muridnya gitu ya. Terjadi komunikasi antara guru dengan siswanya gitu ya, dan juga terjadi empati dua arah gitu ya antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan menyajikan sebuah metode pembelajaran yang inovatif tentunya ya, yang menjadikan anak tersebut menjadi lebih konsentrasi. Wah luar biasa nih Pak Radin sudah mencarikan sebuah solusi ternyata. Nih menurut Pak Radin dari sekian yang sudah tadi Pak Radin sampaikan, paparkan rencana-rencananya itu kapan nih pelaksanaannya Pak Radin? Nah, tentu ini karena kegiatan pembelajaran dilakukan setiap hari, tentu ini rencana apa yang setelah saya paparkan itu adalah insya Allah akan saya laksanakan mulai hari besok, mulai kegiatan pembelajaran yang kegiatan aktif belajar besok, gitu ya. Jadi rencana-rencana itu memang sebelumnya juga Bu sudah terlaksanakan, namun saat ini mungkin lebih kepada meningkatkan gitu ya, meningkatkan rencana itu kepada lebih baik lagi gitu ya. Jadi mulai besok dan seterusnya saya akan selalu mencari referensi, mencari hal-hal baru terkait peningkatan mutu yang ada pada diri saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran juga yang lebih menciptakan suasana kelas yang kondusif dan tentunya yang menyenangkan. Wah luar biasa ya Pak Radin ternyata sudah bersiap untuk melaksanakan rencana-rencananya dengan melakukan aksinya besok. Nah, coba ini kita ini sudah di ujung sesi Pak Radin ya, karena memang waktu kita ngobrol hanya 10 sampai 15 menit. Apa sih yang didapatkan oleh Pak Radin dari percakapan kita sore ini? Yang saya dapatkan hari ini tentunya adalah secara garis besar bahwa kegiatan untuk mengkondisifkan atau menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian yang menyenangkan, tentu didapatkan beberapa strategi yang perlu dilaksanakan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, diantaranya adalah mengatur ruang kelas, mengatur ruang kelas yang beragam, misalkan seperti huruf U, atau menata tempat duduk siswa yang tidak monoton, menata tempat duduk siswa misalkan ada di depan atau di belakang secara bergiliran gitu Bu. Kemudian juga membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian memberikan kepercayaan kepada siswa kemudian membangun komunikasi yang baik juga dengan siswa, serta empati dan dukungan kepada siswa. Kemudian menyediakan kegiatan berupa metode belajar yang bervariatif, inovatif, dan kolaboratif bersama siswa. Itu Bu yang saya dapatkan hari ini, dan saya berharap apa-apa yang dari obrolan ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik Bu. Itu ya. Wah keren sekali. Saya Pak Radin sebetulnya tidak sabar nih ingin melihat ya bagaimana progres dari perkembangan keadaan kelas Pak Radin untuk sesi selanjutnya. Kapan nih kita akan bertemu kembali berbincang lagi ya bagaimana perkembangan di kelas Pak Radin? Kurang lebih 1 minggu dari sekarang Bu, saya akan sharing lagi bersama Ibu terkait perkembangannya bagaimana, dan saya berharap perkembangannya tentu lebih baik dari apa yang telah saya lakukan saat ini Bu. Begitu Bu. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Radin ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa dari Pak Radin ya.
Mungkin obrolan kita sore hari ini kita cukupkan sekian ya, luar biasa sekali saya bisa berbincang hangat di sore hari ini ya. Mungkin saya akhiri saja, tetap semangat Pak Radin ya. Selamat Siap sore, Bu, terima sampai jumpa kasih. kembali. Selamat sore.